Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang terkait hikmah-hikmah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan juga seluruh para guru kita, orang tua kita, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pemahaman bagi kita, menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan juga menganugerahkan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah membahas beberapa faedah, beberapa hikmah. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari membahas khususnya hikmah-hikmah yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu, semuanya terkait dengan keikhlasan. Pertama, tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Beragamnya jenis amal perbuatan dikarenakan beragamnya inspirasi yang lahir dari kondisi. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari juga melanjutkan al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan adalah gambaran bentuk yang tegak berdiri, dan ruhnya adalah adanya eksisnya keikhlasan yang terkandung di dalamnya. Kemudian juga dilanjutkan untuk mendapatkan menanam benih keikhlasan tersebut, Al-Imam Ibnu Athaillah menyebutkan dalam hikmahnya, idfin wujudaka fi ardil khumuli. Kuburlah eksistensimu, kedirianmu di tanah keterasingan. Famana bata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Sesuatu yang tumbuh dari benih yang tidak ditanam, hasilnya tidak sempurna. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mana fa'al qalba mithlu uzlatin. Tidak ada yang bermanfaat bagi hati seperti bermanfaatnya uzlah atau menyendiri. Yadkhulu biha maidana fikratin. Dengannya seseorang akan masuk kepada lapangan hamparan pemikiran atau tafakkur. Maka dalam hikmah-hikmah tersebut, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari seakan-akan mengisyaratkan kepada kita bahwa jika ingin menghasilkan, menanam benih keikhlasan, kubur eksistensimu. Menjauhlah dari ketenaran, belajar dulu. Setelah belajar, ternyata belajar itu tidak cukup, tapi harus menyendiri, bertafakkur, menyendiri dengan diri kita sendiri untuk menemukan jati diri kita sehingga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Ajibah dalam Iqadhil Himam, beliau mengatakan barang siapa yang sudah belajar
kemudian dia menyendiri, digabungkan tambah lagi dengan sholat malam, ditambah lagi dengan puasa, maka dia sudah sampai kepada titik kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan bahwa dia telah menghilangkan seluruh selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam jiwanya, dari dalam hatinya. Maka di hikmah yang ke-13 ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin sebuah hati bisa memancarkan cahaya sedangkan bayang-bayang dunia masih nampak jelas di cermin hatinya. Jadi seorang hati dari seorang hamba tidak mungkin memancarkan cahaya jika cermin yang ada di dalam hati, ini Al-Imam Ibnu Athaillah menganalogikan, menyerupakan hati itu dengan cermin. Artinya cermin itu menampakkan apa yang ada di depannya, apa yang ada di hadapannya. Bagaimana bisa hati ini memancarkan cahaya, sedangkan cermin yang ada di dalamnya itu yang nampak adalah bayang-bayang dunia. Sebelum membahas ini, kita perlu mengetahui bahwa ada dua hal yang mempengaruhi manusia, akal dan hati. Apa itu akal? Akal kita tidak membahas apa akal itu ada di otak sini atau ada di sini. Kita sedang tidak membahas itu. Tapi akal adalah logika yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Jika yang kita maksud akal ini adalah otak, apa bedanya kita dengan hewan? Karena hewan itu memiliki otak juga. Yang kita maksud di sini adalah akal, logika yang dianugerahkan Allah kepada manusia yang membedakan manusia itu dengan hewan. Sehingga kemudian kita bisa berhitung, kita bisa memperkirakan. Sedangkan hati yang dimaksud di sini bukan hati organ tubuh juga. Kalau hati organ tubuh, apa bedanya kita manusia ini dengan apa? Dengan hewan. Hewan juga punya hati. Hati yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang ada yang bersikap kepadanya, berinteraksi dengannya dengan sesuatu yang dia inginkan, dengan sesuatu yang dia cintai, dengan sesuatu yang dia harapkan, otomatis kita akan langsung merasa sayang, cinta, senang, gembira. Karena apa? Karena ada orang yang bersikap sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu hati yang menilai. Kemudian ketika ada orang bersikap kepada kita dengan sikap yang tidak kita inginkan, kemudian timbul rasa benci, timbul rasa marah, timbul rasa tidak suka. Itu tugasnya hati. Setelah itu kita melihat orang mendapatkan sesuatu yang kita harap-harapkan. Oh, harusnya saya di situ. Harusnya itu saya yang dapat. Harusnya saya yang jadi. Harusnya. Ada orang yang mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, akhirnya timbul rasa hasad, iri, dengki. Itu hati. Jadi hati yang kita maksud adalah indera perasa yang amat sangat peka dengan apa yang kita alami di dunia ini. Para psikolog mengatakan, manusia ketika memutuskan sebuah perkara atau melakukan sebuah amal perbuatan, itu 30% dengan logikanya, 70% dengan hatinya. Sehingga kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa apa? Kita menggunakan logika
untuk menutupi isi hati kita. Jadi seolah-olah keinginan hati itu ditutupi dengan baju logika. Jadi keinginan hati di cover dengan logika, dengan akal. Karena apa? Karena 70% manusia itu memutuskan dengan hatinya. Tidak sebaliknya. Semestinya akalnya yang menaklukkan hatinya. Tapi manusia tidak, tapi hatinya yang tunduk. Maksudnya akalnya yang tunduk kepada hati. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini mengatakan, bagaimana mungkin hati bisa memancarkan cahaya, sedangkan bayang-bayang dunia masih nampak jelas di cermin hatinya. Contoh, anak saya yang pertama itu ikut bola. Setiap hari main bola sama teman-temannya, puter-puter sama teman-temannya, tanding kemana-mana. Nggak tahu berlawannya sama siapa. Itu yang satu sukanya kepada Cristiano Ronaldo. Satunya lagi ke Lionel Messi. Akhirnya adiknya pengen ikut futsal juga. Kekeh futsal, nggak mau ekstrakurikuler yang lainnya. Kira-kira Cristiano Ronaldo sama Messi itu dunia atau bukan dunia? Itu dunia. Itu buktinya bahwa dunia itu nancap di hati. Bercermin di hati sehingga kemudian minta pesankan kaos nomornya 7. Kenapa? Karena ngikuti Cristiano Ronaldo. Jadi dunia itu nampak di depan kita dan itu cermin ke hati, mantul ke hati kita. Nampak di hati kita. Lah ini anak-anak kecil seperti itu. Kalau kita bagaimana? Kalau kita bagaimana? Jadi ketika dunia, di sini dikatakan al-akwan itu dunia. Artinya dunia itu apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana menghilangkan selain Allah Subhanahu wa taala di mata hati kita, sedangkan kita selalu berhadapan dengan dunia? Mungkin atau tidak? Selama cerminan itu masih dunia, mustahil hati itu bisa memancarkan cahaya. Cahaya apa? Cahaya ketuhanan. Cahaya yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Tampakkan dari diri seorang manusia. Kemudian ini kalau tadi anak kecil. Contoh anak kecil. Contoh kita. Beberapa hari yang lalu kami ada kajian. Nah, di kajian itu membahas tentang mirip-mirip seperti ini. Kajiannya itu ada bapak-bapak yang bertanya, Ustadz, bagaimana caranya khusyuk, Ustadz? Di sini ini ada jamaah yang sholatnya itu gerak-gerak terus. Sehingga kemudian kalau kita sholat semuanya menghindari orang ini. Kenapa? Karena mengganggu kehusyuan. Ditambah lagi Ustadz, bagaimana kita bisa khusyuk sholat? Waktu kita rukuk, yang kita lihat itu merek sarung orang yang ada di depan kita. Itu sholat. Saya lihat ada BHS. Ada Samarinda, ada Gajah Duduk gitu kan. Itu sholat yang sudah jelas-jelas di awal usolli fardul maghribi. Saya niat sholat fardu maghrib. Mustaqbilal kiblati, adaan atau makmuman, imaman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukuk ngelihat BHS. Itu bagaimana menghilangkan itu dari hati kita, sedangkan mata kita melihat. Ini di dalam sholat. Bagaimana dengan pekerjaan? Bagaimana dengan hal lainnya? Ditambah lagi,
Misalkan itu pertanyaan. Pertanyaan faktual terjadi. Bagaimana menghilangkan itu? Kalau kita di dalam sholat seperti itu sudah jelas. Di luar sholat, di luar masjid, kita pasti hasad. Pasti. Di dalam sholat kita mikir merek sarung. Itu bagaimana? Itu bagaimana hati kita bisa khusyuk, bisa memancarkan cahaya. Sedangkan di dalam sholat kita masih seperti itu. Ini sedangkan bayang-bayang dunia masih tampak jelas di cerminnya. Apakah kemudian harus semua, pokoknya ada aturan kalau masuk Masjid Qoryah Thayyibah semua merek sarung harus di depan gitu untuk kehusuan, atau semua sudah harus pakai jubah putih, harus seperti itu? Itu namanya mempersulit. Agama kita tidak mempersulit. Agama kita tidak mempersulit. Artinya dalam hal ini ada caranya. Caranya bagaimana? Dan itu tidak tidak langsung, butuh proses. Ketika kita menganggap bahwa apa yang kita alami itu adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita, maka kita tidak akan menyalahkan orang lain, tapi kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Pernah saya ceritakan, saya pernah cerita berkali-kali beberapa kali dicerita di sini bahwa ketika banyak kebutuhan, banyak undangan. Nah, waktu butuh-butuhnya tiba-tiba ada yang menghubungi untuk khutbah Jumat. Saya butuh. Butuh apa? Butuh amplop yang disalamkan setelah khutbah. Setelah pulang dari khutbah, sampai di rumah, di WA sama teman yang jadi pengurus masjid. Ustaz, maaf, itu amplopnya tertukar. Itu amplop Bilal yang saya serahkan ke khotib. Sedangkan amplop khotib saya berikan ke Bilal. Itu bisa 1:7, 1:10. Ini kalau kita secara zahir akan menyalahkan takmir masjidnya. Kok nggak profesional banget sih? Tapi ketika kita introspeksi, ada apa ini? Pasti yang salah diri kita. Sama dengan tadi, ketika kita melihat orang lain mengganggu pikiran kita, yang salah kita. Karena apa? Karena kita masih memikirkan pakaian orang lain. Semestinya kita sudah khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca, yang dibaca oleh imam. Tapi yang kita pikirkan malah merek pakaian, merek sarung, atau pakaian orang, atau cara berpakaian orang. Oh, ini imamnya sarungnya di bawah mata kaki. Bukankah kalau di bawah mata kaki itu di neraka? Jadi pas sholat masih mikirkan, oh imamnya masuk neraka. Itu bagaimana? Di mana kehusyuan kita? Artinya dunia itu masih memantul di cermin hati kita. Bagaimana mengosongkan dunia itu? Dari apa? Dari dalam hati. Itu butuh apa? Butuh tadi ilmu, kemudian butuh waktu untuk menyendiri, mentadaburi dan menghayati. Sehingga kemudian cerminan dunia itu hilang dari hati. Ketika itu sudah hilang dan itu tidak instan. Bisa tidak instan? Bisa. Tapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba Allah pilihan yang bisa instan. Itu orang-orang pilihan. Maka di sini cermin hati itu harus bersih dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya bagaimana? Tidak instan. Setiap kita memiliki takdir kita masing-masing untuk mencapai titik tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan, am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahwatihi an-nafsiyah. Atau bagaimana bisa ia menuju Allah Subhanahu wa taala, maksudnya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala sedangkan ia masih terbelenggu
terikat dengan hawa nafsunya atau dengan nafsu-nafsu syahwatnya. Jadi tidak mungkin seorang hamba ketika dia masih terikat dengan syahwatnya. Syahwat di sini bukan hanya syahwat seksual, bukan hanya syahwat kepemimpinan, kekuasaan, bukan hanya syahwat itu saja, tapi seluruh syahwat. Seluruh syahwat, seluruh keinginan yang itu tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia bisa menuju Allah sedangkan ia masih terbelenggu dengan nafsu syahwatnya. Di sini artinya apa? Artinya syariat dan hakikat itu seiring sejalan. Tidak mungkin syariat dan hakikat itu bertentangan. Tidak mungkin. Maka syariat itulah hakikat, hakikat itulah syariat. Sehingga kemudian bagaimana kita bisa keluar dari belenggu hawa nafsu jika tidak mengikuti syariat? Tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan contoh yang sempurna ketika perang setelah perang Dzatur Riqa, perang Bani Mustalik. Jadi Rasulullah perang Bani Mustalik. Setelah itu Sayyidah Aisyah itu tertinggal dari rombongan. Tertinggal dari rombongan, kemudian beliau tidak sadar. Sampai kemudian ada salah satu sahabat yang melihat ada Sayyidah Aisyah, ada orang yang tertinggal, didatangi. Ternyata Sayyidah Aisyah, namanya Sofwan, sahabat ini. Setelah itu berjalanlah Sayyidah Aisyah dengan Sofwan ini tadi. Kemudian terlahirlah setelah sampai di Madinah 1 bulan, Sayyidah Aisyah diisukan melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Difitnah seperti itu, hoax. Siapa sumbernya? Sumbernya Abdullah bin Ubay. Kira-kira kejadian seperti ini, Rasulullah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal seperti ini, beliau menunggu jawaban dari Allah. Didiamkan Sayyidah Aisyah oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kejadian seperti ini apakah baik atau tidak? Mungkin di kacamata kita buruk, tapi ini keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah untuk apa? Untuk memberikan contoh bahwa terkadang sesuatu yang tidak enak bagi kita itu ternyata ada kebaikan yang terkandung di dalamnya. Jadi Rasulullah pernah diuji dengan hal-hal seperti itu. Rasulullah. Apa kita dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan disinilah ujian. Ujian bagi apa? Bagi seorang hamba akan mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menundukkan nafsunya atau dia tidak tunduk. Karena ketika dia terikat dengan nafsu, terbelenggu oleh nafsu, mustahil dia bisa berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil. Karena apa? Karena dia terbelenggu. Karena dia terikat. Kalau terikat bisa bergerak, tidak bisa bergerak. Kalaupun dia bergerak, dia pasti akan membelok. Membelok kemana? Membelok kepada kecenderungannya. Membelok kepada kecenderungannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mustahil bisa menuju Allah ketika kita masih terbelenggu oleh hawa nafsu kita. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan, am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Atau bagaimana mungkin ia sangat ingin bertamu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sedangkan ia belum bersuci dari kelalaian yang mengotorinya. Di sini diungkapkan dengan min janabati ghaflatihi. Janabat itu artinya junub. Junub itu artinya hadas. Bagaimana dia bisa ingin sekali bertamu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia belum bersuci dari
hadas kelalaiannya. Kita tidak sedang membahas tentang wudhu. Kita tidak sedang membahas tentang tayamum. Kita tidak sedang membahas tentang mandi besar, bukan. Tapi kita sedang membahas wudhu, mandi besar, tapi dari hadas yang ada di jiwa kita, di hati kita, di ruh kita. Kalau ruh suci, yang adanya di hati. Berapa banyak kita wudhu? Setelah wudhu sholat, ketika sholat merasa sholatnya sendiri yang paling benar. Sudah wudhu atau belum? Belum wudhu. Buktinya masih sombong. Belum wudhu kita. Maka bersuci dari hadas yang ada di hati itu diutamakan. Oh, berarti kalau sudah suci hatinya nggak usah wudhu. Gimana sah sholatnya? Syariat sudah tidak perlu ditanyakan. Syariat kita akan mengikuti tuntunannya. Kita sedang membahas bagaimana bersuci dari kotoran hati. Maka ada syair yang mengatakan tawaddu bima'il ghaibi. Wudhulah dengan air gaib. Ini kalau difahami secara tekstual maksudnya airnya nggak ada gitu kita wudhu. Bukan. Maksudnya berwudhu dengan air suci yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba, kemudian membersihkan hatinya, mensucikan hatinya dari apa? Dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Maka ketika Imam Abul Hasan Asyadzili ingin berguru kepada Imam Abdus Salam Ibnu Mashish, Sayyidina Abdus Salam Ibnu Mashish, itu beliau memerintahkan, kamu mandi dulu di mata air di bawah. Mandi, Imam Abul Hasan Asyadzili. Ini bukan ritual, ini maksudnya adalah bersihkan hatimu dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kamu belajar. Sekarang kamu ingin belajar, bukan ingin berdiskusi, bukan ingin benar-benaran, bukan ingin menang, bukan untuk itu, tapi memang untuk belajar. Sehingga terkadang ini Imam Abul Hasan Asyadzili sudah ulama besar di masa itu. Dan ini banyak ceritanya ulama besar belajar kepada orang yang buta huruf itu banyak sekali. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Karena apa? Untuk menghilangkan tadi kotoran yang ada di hati. Najis yang ada di hati. Terkadang kita harus belajar kepada orang yang berada di bawah kita. Karena apa? Karena ada kelalaian, kekotoran yang mengotori hati kita. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika hati kita masih kotor? Jika hati kita masih terisi dengan apa? Dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Zarruq mengatakan, apa itu tasawuf? Apa itu tasawuf? Beliau mengatakan, antakuna ma'allahi bila alaqatin. Engkau bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hubungan. Tanpa hubungan maksudnya apa? Tanpa hajat. Jadi kita menghadap kepada Allah, ada hubungan dengan Allah tapi nggak ada hajat. Kita terdengar hajat terus kepada Allah. Bukan berarti kita meminta kepada Allah salah, tidak. Tapi itu adalah tingkatan. Tingkatan dari bagaimana kita ingin menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus bersuci dari kelalaian tersebut. Mungkin tidak kita
menghilangkan bayang-bayang dunia itu di dalam hati. Ini ada syair yang mengatakan, dikutip oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam penjelasan Al-Hikam beliau. Itu syair tersebut mengatakan, aku cinta kepada sebuah rumah, dan rumah itu adalah rumahnya Laila. Jadi Laila ini nama perempuan. Kemudian aku cium dinding ini dan aku cium dinding itu. Aku cium dinding ini, aku cium dinding itu. Kira-kira syair ini mengatakan orang ini cinta ke rumahnya atau cinta kepada orang yang tinggal di rumah itu? Cinta kepada orang yang tinggal di rumah itu. Bukan cinta ke dindingnya, bukan dindingnya yang dia cium. Karena kecintaan kepada penghuninya. Demikian juga kita. Ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita menghadapnya kemana? Ke Ka'bah. Kenapa ke Ka'bah? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita menyembah batu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Makkah tidak pernah menghancurkan berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu, bahkan di dalam Ka'bah. Rasulullah salat pun menghadap ke Ka'bah. Apakah Rasulullah menyembah berhala? Tidak. Tapi menyembah apa? Menyembah yang memerintahkan untuk beribadah menghadap ke arah itu. Sehingga kemudian ketika kita dihadapkan dengan dunia, maka beberapa orang-orang yang dipilih oleh Allah, kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berinteraksi dengan sesuatu apapun yang ada di dunia ini, dia tidak melihat kepada hal tersebut, melihat kepada sesuatu tersebut, tapi melihat kepada siapa penciptanya. Melihat kepada siapa penciptanya. Dalam fitnah Sayyidah Aisyah tadi, itu ada 3 sahabat yang dicambuk. Sedangkan orang yang memprovokasi agar fitnah tersebut, berita hoax tersebut tersebar, itu dicambuk atau tidak? Tidak. Abdullah bin Ubay tidak dicambuk. Tidak dicambuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rahmatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah menegakkan hukum, sedangkan orang yang tidak terbukti tidak dicambuk oleh Rasulullah karena tidak terbukti. Dia hanya provokator di belakang dan tidak diketahui. Bahkan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menurunkan ayat bahwa apa? Bahwa Abdullah bin Ubay ini memang benar-benar salah. Tapi Rasulullah tidak mencambuk. Ini rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah melihat kepada penciptanya. Bahkan ketika anak dari Abdullah bin Ubay, namanya Abdullah, itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, jika memang ayahku, kurang lebih maknanya, jika engkau ingin membunuh ayahku memang berhak untuk dibunuh. Jangan perintahkan orang lain. Karena jika orang lain itu orang Islam, orang yang beriman, membunuh ayahku, setelah membunuhnya, aku melihatnya, kemudian aku membunuh orang tersebut, karena aku mencintai ayahku, maka aku telah membunuh orang yang beriman. Aku akan salah. Jadi lebih baik biarkan aku yang akan membawa kepala ayahku ke hadapanmu. Ini bukti bahwa sang anak keimanannya kepada Rasulullah, lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai bapaknya. Apa jawaban Rasulullah? Tidak. Aku akan memberikan kepadanya hakkus suhbah, hak sebagai seorang sahabat, sahabatnya Rasulullah. Jadi Abdullah bin Ubay itu Islamnya KTP, di hatinya kafir. Tapi Rasulullah apa? Sesuai dengan yang di KTP, kata Rasulullah.
Bahkan ketika meninggal Rasulullah memberikan pakaian beliau untuk dijadikan kafan. Sampai seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang munafik. Kita apa bisa seperti itu? Dan bagaimana melihat bahwa melihat segala sesuatu yang dilihat adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beberapa orang sufi, para ulama itu juga mengajarkan kalau bertamu itu ngetok pintunya pelan tapi salamnya yang kencang. Kenapa demikian? Karena pintu yang kita ketok itu juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai seperti itu. Mereka tidak ingin menyakiti makhluknya Allah karena yang dilihat adalah penciptanya. Kalau sudah sampai kepada titik ini, tidak heran ketika seperti Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa binatang. Allah akan menampakkan itu. Karena apa? Karena kasih sayang, melihatnya tidak dengan sesuatu yang zahir saja. Karena apa? Karena melihat penciptanya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Sehingga kemudian hati tersebut tidak terpantul dan bersih. Bersih dari apa? Dari kelalaian. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrori wa huwa lam yatub min hafawatihi. Atau bagaimana bisa ia masih berharap memahami detail rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan ia belum bertaubat dari segala ketergelincirannya, segala kekeliruannya. Bagaimana seseorang bisa sampai memahami rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan dia belum bertaubat dari kekeliruannya? Maka di sini melihat tidak hanya dengan mata kepala, tapi juga dengan mata hati. Dan mata hati ini tidak bisa melihat kecuali sebelum kita dahului dengan taubat dulu dari kesalahan-kesalahan tersebut. Maka di tarekat manapun, tarekat tasawuf manapun, zikirnya itu hanya 3. Istighfar, sholawat, dan tahlil la ilaha illallah. Nanti istighfarnya dimodifikasi, ditambahi, banyak lah, gitu kan. Itu boleh, yang jelas intinya istighfar. Kenapa istighfar? Ya ini, kita harus bertobat dulu dari kekeliruan. Bertobat dulu dari kesalahan. Bertobat dulu dari segala ketergelinciran kita. Kalau sudah bertobat, bersih. Setelah bersih baru dilanjutkan dengan sholawat. Sholawat itu berhias. Atau tahalli bahasa Arabnya. Atau berbuat kebaikan. Sehingga kemudian menghiasi setelah dibersihkan. Ada amal ibadah yang pasti diterima? Tidak ada. Kecuali sholawat. Kalau sholawat sudah pasti diterima. Pasti diterima kalau sholawat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawatnya bagaimana? Terserah sholawatnya bagaimana. Tidak ada sholawat syirik, itu tidak ada. Sholawat apapun bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Maka tidak ada sholawat yang mengandung kesyirikan, itu tidak ada. Setelah sholawat kita sudah berhias. Baru setelah itu tahlil. Tahlil artinya la ilaha illallah. Ini tauhid. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita. Tidak ada sesuatu pun di hati kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap amal perbuatan kita, dalam setiap gerak dan diam kita, tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu namanya hakikat dari tauhid. Hakikat dari tauhid. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, dan menuntun kita untuk terus bersuci dari segala kotoran-kotoran, penyakit-penyakit, dan juga debu-debu yang mengotori hati kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam setiap amal perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita, gerak dan diam kita. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.